Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang gearbox ornithopter yang saya pakai di project pertama, karena di project yang kedua kemarin itu menurut saya nggak recommended lah kalau mau dibikin tutorial, karena di project yang kedua itu saya memakai gearbox ini utuh begini, jadi terlalu berat gearboxnya. Sudah gitu torsinya juga terlalu besar kalau pakai utuh, semua gearnya dipakai. Kalau kemarin kan gear yang ini nggak saya pakai, panel gearnya ini nggak saya pakai, jadi saya cuma ngambil 2 gear reduksi plus pinion dari gearbox ini. Berikut casingnya yang saya modif, saya potong. Nah, jadi ini saya kasih contoh bentuk gearboxnya yang saya pakai. Pertama seperti ini, terus yang saya modif itu bagian case gearboxnya ini yang saya tandain isolasi ini sebatas ini saya potong. Case-nya saya potong sebatas isolasi ini. Nah, ini sebatas baut ini, baut duduk pengunci case-nya ini. Jangan sampai kepotong bagian baut. Jadi bagian baut sini ke sini itu jangan sampai kepotong, dari sini ke sana itu yang dibuang. Intinya membuang bagian panel gearnya yang besar ini. Jadi kita ambil bagian gear, 2 gear yang sebelah sini, berikut dudukan motor dan pinionnya. Nah, kalau mau lebih ringan lagi, biar nggak ribet, kita harus buat case gearbox lagi. Istilahnya yang penting bisa jadi lah, intinya kita nggak harus susah-susah buat case lagi. Kita manfaatin aja case gearbox ini dengan gear-gearnya. Caranya kalau mau agak ringan lagi, mungkin bisa dibolongin bagian-bagian yang nggak terlalu penting buat kekuatan dari case-nya. Case ini kan fungsinya buat menahan as-as yang ada di dalam gear supaya nggak goyang, supaya tetap stabil gearnya saat berputar. Yang nggak penting istilahnya bisa dibolongin lagi, entah bagian sini atau bagian sini atau bagian sini atau belakang sini, buat mengurangi bebannya, biar lebih ringan lagi. Tapi sebenarnya saya kemarin yang saya potong hanya bagian sini dan bagian depan sini yang saya cowok, saya buang. Tapi itu sebenarnya bagus sih diambil satu set gini utuh, cuman di lubang-lubang, jadi kekuatannya lebih stabil lah. Kekuatan dari case-nya sendiri itu lebih stabil buat menahan gear-gear yang ada di dalamnya saat dia berputar. Nah, jadi ini saya coba saya buka ya, kayak mana bentuk dalaman gearnya. Jadi gear ini, gearbox dari gearbox mobil aki ini sebenarnya sudah termasuk kuat. Soalnya ini kan memang peruntukan buat beban besar. Mobil aki kan dinaikin, anak-anak bobot sampai mungkin orang dewasa juga masih sanggup naikin mobil aki, itu masih sanggup gearboxnya menahan beban. Contohnya saya bikin pakai gearbox ini untuk buat mobil RC juga, cuman yang ukuran besar. Itu saya naikin dengan beban badan saya yang 50 kilo lebih mungkin. Ya nggak apa-apa, gearnya nggak rusak atau gimana, gearnya tetap utuh. Kalau masalah gearnya sebenarnya kuat, cuman yang bikin nggak kuat kadang itu konstruksi pemasangan dari, misalnya kita bikin sambungan asnya buat lengan segala,
Di situ kadang yang bikin slip, sering bermasalahnya di bagian-bagian seperti itunya. Kalau kita bikinnya nggak benar-benar kuat, presisi, paten lah, mungkin yang kalah di situnya. Tapi kalau gearnya mudah-mudahan kuat. Kalau cuma untuk menahan beban dari ornithopter ukuran WS 1,6, ini kan saya kemarin pakai yang model 2 gear ini, pakai buat ukuran WS 1,6 yang sudah saya coba share video terbangnya beberapa kali kemarin. Itu sudah saya uji coba terbang berapa kali, tapi ya gearnya nggak masalah intinya. Selagi kita bikin customan kayak lengan, nanti lengannya ini segala untuk pengunci gearnya itu kita bikinnya benar-benar kuat, presisi istilahnya, nggak oleng atau bagaimana. Itu yang bikin gearnya slip sebenarnya. Tapi kalau dari kualitas gearnya sendiri sebenarnya ini udah lumayan kuat. Ini plastiknya bukan plastik asal plastik istilahnya. Kemungkinan ini bahan seperti nilon kalau nggak salah. Udah gitu mata gearnya juga gede-gede. Nah, kasar, mata gearnya besar-besar istilahnya, bukan mata gear yang halus. Mungkin bagian dari awal, bagian pertama, reduksi pertama agak halus, semakin kesini tuh semakin kasar gearnya, semakin besar, semakin ke arah sini, semakin ke arah output dari panel gearnya, semakin ke panel gearnya semakin besar dia gearnya. Nah, contohnya ini lebih kecil, nanti lama semakin kesini semakin besar, semakin kasar gearnya. Bentuk dari mata gearnya itu semakin kuat, semakin kasar semakin kuat. Dan itu kualitas bahannya juga bukan bahan-bahan plastik biasa, sejenis nilon. Banyak kan mungkin bahan-bahan di heli gearnya itu mungkin sama, mungkin bisa jadi lebih kuat ini malah bahannya, lebih solid lagi kayaknya ini. Nah, jadi ini gear yang satunya ini udah saya ambil sebenarnya. Harusnya ada lagi satu sini dari pinion terhubung ke gear pertama. Terus di sini ada pinion tumpuk seperti ini, baru ke sini sudah langsung, ini udah jadi output ke asnya nanti, gear ini ke as lengan sayapnya. Nah, jadi nanti ini bagian sini ini dibuang, bagian sini sampai sebatas lubang baut ini nih. Ini jangan sampai dibuang lubang baut. Bagian sini ini buat penahan as, tutup yang bagian sini. Penahan as ini penahan as ini. Jadi ini jangan sampai kebuang buat menahan ini. Jadi kalaupun mau dilobangin nggak masalah, misalnya lobangin bagian sini, yang penting dia nggak mengurangi dari kekuatan tahanan ini intinya. Yang pentingnya di situ intinya. Kalau bagian-bagian lain mau dilobangin itu nggak seberapa bermasalah, tapi asal jangan bagian-bagian dari kekuatan yang buat menahan gear ini sampai dibuang. Itu buat mengurangi beban maksudnya di lubang-lubangin itu. Sebenarnya kalau nggak dilubangin lebih bagus lagi, tapi ya mungkin agak berat sedikit casingnya. Tapi kalau kemarin saya buang bagian sini juga, yang pertama saya potong, jadi cuman bolong gini bagian sininya, cuman bagian ketutup cuman bagian sini udah bolong. Tapi bagusnya sih buat menahan kekuatan sini, biarin aja nggak usah dibuang. Paling kalau mau dibolong-bolongin aja bagian sini kecil lah. Tetap ini utuh sampai sini, sampai sebatas ini.
sebatas yang saya tanda isolasi ini kurang lebihnya. Yang penting bagian baut ini nggak kebuang, nanti tinggal dibolong-bolongi lagi. Kalau mau masih kira-kira agak berat, bisa dibolong-bolongi lagi kecil-kecil. Nanti bagian atas ini buat, atau bagian bawah sini bebas, mau posisi madep begini atau madep begini sama aja. Ini nanti buat menahan buat menahan lengan sayap yang bagian depan. Sininya buat sasis, buat frame, buat dudukan frame lah, atas bawah. Frame buat buntut nanti ke belakang. Itu nempelnya di sini. Main baut aja, istilahnya main kunci, main baut pengunci. Yang penting dia kuat, nggak masalah kalau main istilahnya main frame, main tempel, main baut kunci nggak apa-apa, itu nggak masalah. Dia nggak terlalu harus benar-benar paten kalau itunya. Tapi yang benar-benar paten itu harus bagian sininya, gearboxnya ini yang paling benar-benar harus paten, bagian gearboxnya kalau helikopter. Bagian gearbox, bagian sayap, lengan sayap, itu aja sih. Kalau yang sisanya ke belakangnya itu nggak terlalu harus benar-benar paten situ. Itu mah seperti kayak kita bikin pesawat, cukup sebenarnya kekuatan. Nanti saya coba kasih video lagi buat tutorial gimana caranya melepas pinion bawaan dari gearbox ini. Terus asnya ini juga kan, ukuran as pinionnya ini kan 2 mili, ini sekitar 2 milian. Sedangkan yang motor kita pakai kan mungkin lebih besar asnya, entah itu 31,7, 3,17 atau 4 mili atau berapa mili lah. Terpaksa kan harus dikecil lagi itu asnya. Nah, sedangkan ini 2 mili lubang dari pinion ini. Kita tetap harus pakai pinion ini. Kalau misalnya mau pakai pinion lain nggak masalah, yang penting ukuran matanya ini sama, pitchnya ini sama, ukuran pitch, jarak mata ke mata penting sama kalau mau pakai pinion lain. Tapi kalau saya sih mendingan pakai pinion yang sudah ada bawaannya, sudah pasti pas. Paling kita cuman sedikit modifikasi bagian sub motor kita aja yang mau kita pasang nanti. Sama ini nanti lubang ini diperbesar lagi, lubang gear, final gearnya ini yang dijadikan final gear nanti ke as ini diperbesar sesuai dengan ukuran, karena saya pakai lengan servo kurang lebih seukuran dari diameter lengan servo. Jadi ini dibor lagi seukuran diameter dari lengan servo tadi, diperbesar sedikit. Lalu asnya nanti kita bor tembus buat ngunci gear ini. Ini kita bor tembus ke sini, dan asnya juga kita bor biar tembus. Kita kasih pen pengunci. Dia lebih paten kalau dibuat tembus begitu daripada hanya cuman pengunci, karena ini kan plastik juga, jadi ditembusin dia kuat. Ini gear walaupun plastik tapi kuat, ini buat menahan pen yang kita tembusin ke as tadi. Karena saya sebelumnya pakai dengan cara itu buktinya saya coba terbang beberapa kali masih aman. Yang penting kita bikinnya presisi, lobanginnya benar, nggak terlalu ke pinggir atau bagaimana. Asnya juga kita bornya nih balance supaya putaran gearnya juga balance kan. Penting itu sih yang bikin kekuatan juga pengaruhi dari situ. Kalau nggak balance putaran gearnya, yaitu bikin cepat rusak atau
kita bikin apa mekanis nanti lengannya segala itu kita bikinnya kurang paten ya, paling bagian-bagian situnya yang bikin bermasalah, yang kadang bikin ngerjain kita. Oke, kalau mau dibuat sekalian yang paten biar nggak nyusahin nantinya, istilah kita nggak perlu harus sering-sering dandan ini dan itu lagi. Kalaupun dia gearnya rontok, istilahnya jualannya juga ada kan gearnya doang, entah bagian yang mana, misalnya ada yang rontok salah satu, entah bagian sini atau yang tengah kan, itu ada sih jualan gearnya doang. Bagian juga harganya nggak terlalu mahal, harga gearboxnya. Mana saya beli ada yang harga cuman dapat harga 45.000, cuman yang masalahnya yang model motornya motor di tengah, ini kan motor di pinggir di ujung, karena ada juga yang motor di bagian tengah sini. Nah kalau yang bagian tengah sini nggak bisa dibuat 2 gear gini, karena dia sudah dekat dengan motor, posisi ini lubang ini sini sudah motor, jadi nggak bisa dibikin nanti 2 gear seperti ini kok. Makanya itu kemarin saya bikin 3 gear karena motor di tengah, jadi saya pakai semua, jadi outputnya yang di sini, output asnya. Kalau saya ambil yang di 2 gear sini nggak bisa karena kebentur motor. Salah satu alasannya itu sudah gitu, karena emang saya juga penasaran dengan rasionya dengan 3 gear tadi. Jelas lebih besar rasionya, 1:200 saya coba hitung. Sedangkan yang ini kalau pakai 2 gear reduksi ini cuman sekitar 1:40-an, sekitar 1:38 sampai 40 kalau nggak salah, itu saya hitung, pernah saya hitung. Jadi 1 kali putaran motor 40 kali putaran motor dia 1 kali putaran gear, perbandingan seperti itu kalau 2 gear ini. Itu buat US 1,60 kemarin yang saya coba itu ya, itu seperti itu terbangnya, lumayan efisien lah dari konsumsi arus baterainya. Powernya juga ya, power torsinya sih pas-pasan sebenarnya itu, cuman ya power RPM nya sudah cukup karena saya juga pakainya cuma 2S. Kalau mau power RPM nya nambah lagi dan torsinya nambah lagi ya mungkin dengan motor yang lebih besar dan KV yang lebih tinggi itu bisa lebih lagi itu sebenarnya. Tapi saya mencarinya yang nggak terlalu, karena kebutuhannya cuma cukup segitu bagi saya, sudah pakai 2S aja sudah cukup dengan motor itu. Jadi ini rasionya 1:40 kalau kita pakai 2 gear. Sebenarnya pakai motor 2400 kp 2212 kemarin saya coba terbangin itu hanya kurang sedikit lah rasionya itu, torsinya. Kalau torsinya masih pas-pasan termasuk, cuman sudah lumayan enak gitu, sudah termasuk cukup gitu, tapi ya agak kurang dikit torsinya. Tapi kan kita nggak bisa ngerubah rasio gear kan, karena kita pakai gear yang sudah jadi, istilahnya sudah susunannya begini, kecuali kita rombak lagi ganti jumlah. Bisa dirubah dengan pinion, mungkin digedein sedikit rasio gearboxnya, tapi kalau ada pinion yang ukuran lebih kecil dari ini jumlah T nya, masalahnya kan belum tentu ada pinion yang ukuran jumlah ukuran pitchnya seperti ini sama, jumlahnya lebih dikit T nya kan belum tentu ada juga. Jadi mau nggak mau ya seperti itu rasio gearboxnya. Paling kalau menambah torsi lagi atau menambah speed lagi RPM dengan cara ganti dengan motor yang ukuran lebih besar dari yang saya pakai kemarin. Misalnya pakai ukuran 2200 kV, ukuran motor entah dia 3 sekian atau lebih besar dari 2212 lah intinya. Mungkin dia bisa lebih menambah torsi dan RPM lagi dengan tetap
menggunakan 2S atau 3S bisa juga, cuman bobot semakin bertambah, bobot dari ornithopternya sendiri. Jadi saya nyari ringannya juga, pakai baterai 2S cukup dengan motor yang nggak terlalu besar, jadi bobotnya juga nggak terlalu berat. Nyatanya saya coba tes dengan baterai 500 mAh, itu bisa dapat durasi sekitar 7-10 menit kemarin. 7 menit itu aja saya coba main gas tinggi istilahnya itu. Kalau kita main cuma terbang slow itu mungkin bisa sampai 10 menitan, mungkin lebih. Nah, jadi nanti saya bikin lagi tutorial nanti saya tunjukin yang sudah jadi dipotong contohnya, dengan saya bikin tutorial buat lepas ini pinion ini dan memasang di motor yang akan kita pakai tadi. Nanti mungkin saya bikin lagi tutorial itu. Nah, kalau rangka sayapnya kemungkinan mungkin nggak bisa saya peragain ya bikinnya, mungkin saya kasih contoh ukurannya saja dengan yang udah ada, yang udah jadi, ukuran panjang lebarnya lah, dengan ukuran diameter dari spar sayapnya, tulangan belakangnya, panjang bodinya. Saya juga bikinnya soalnya itu ngarang dari bentuk sayapnya. Saya cuma ngeliat bentuk gambar ornithopter yang pabrikan Hobby King yang Pterosaur. Itu saya bentuk sayapnya mengikuti model itu, jadi rangka sayapnya, bentuknya juga saya ngikutin itu. Cuman kalau masalah ukuran itu saya ini sendiri, kira-kira sendiri. Jadi nanti paling kayak rangka sayap paling saya foto atau saya video, saya kasih detail ukurannya aja ya. Jadi saya cuma ngejelasin detail masalah gearbox, dengan nanti mungkin kayak dudukan buat pemasangan dengan sayapnya ya, saya kasih gambaran penjelasan aja, karena saya nggak bisa meraktekin juga alatnya, part-partnya juga kayaknya sudah dipakai, udah nggak ada sih buat ngeragain dari awal. Buat ngeragain dari awal kita bikin, karena karbon juga saya udah nggak punya, udah habis ya. Atau kalau misalnya pakai yang lain, cara lain atau dengan bahan lain bisa ya lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi, nggak masalah. Saya cuma ngasih gambaran lah istilahnya, begini loh kira-kira rancangan, misalnya rancangan simpelnya, gampangnya. Jadi kalau mau dikembangin sendiri ya terserah itu mah, mau dengan bahan yang lebih bagus lagi atau dengan yang lebih kuat lagi. Dan segitu dulu Om ya masalah gearbox, hanya sekedar pembahasan dulu. Nanti tengah prakteknya saya mungkin bisa saya videoin lagi nanti.